Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Mujahid TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk terus beraktivitas untuk menambah saldo rekening kebaikan kita. Para sahabat Mujahid TV, malam ini kita akan mengambil faedah dari beliau Ustadz Firanda Andirja Hafidhullah Ta'ala tentang peristiwa yang sangat fenomenal, yakni Al-Isra wal Mi'raj. Kita lihat videonya. Hadirin hadirat, kita lanjutkan pengajian kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah, dan kita sampai pada peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Para ulama menyebutkan bahwasanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang Allah adakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tatkala itu di puncak-puncak kesulitan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau baru saja meninggal pamannya Abu Talib yang selama ini membelanya. Kemudian istrinya disusul dengan meninggalnya istrinya yang sangat dia cintai, Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau pergi ke Taif, diusir oleh penduduk kota Taif, dilempar hingga berlumuran darah, ya. Bertubi-tubi ujian dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tutup ujian-ujian tersebut dengan peristiwa yang mengkokohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj tersusun atas dua kata, Al-Isra dan Al-Mi'raj. Adapun Al-Isra secara bahasa Arab yaitu perjalanan yang dilakukan di malam hari, itu namanya Al-Isra. Dan adapun Al-Mi'raj namanya naik. Al-Mi'raj artinya su'ud, yaitu naik. Sehingga Al-Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang menggabungkan antara perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, kemudian Mi'raj, urija bihi, naik ke Sidratil Muntaha, ke di atas langit yang ketujuh, disebut dengan Al-Isra wal Mi'raj. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Al-Isra wal Mi'raj, kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah yang perjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya, agar kami tunjukkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas samiul basir, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surat An-Najm, kata Allah, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Muhammad SAW telah melihat Jibril untuk kali keduanya atau kesempatan lainnya setelah Nabi melihatnya di Gua Hira. Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya di kesempatan yang lain. Kapan? Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha, yaitu di tatkala Nabi sedang Mi'raj. Indaha jannatul ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha ada surga. Jadi Al-Quran menyebutkan dalam dua surat, ya, surat Al-Isra dan juga surat An-Najm. Kemudian adapun hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj sangat banyak, sampai hadis-hadisnya mutawatir. Ya, yang dimaksud dengan mutawatir itu hadis-hadis yang diriwayatkan lebih dari 10 sahabat, sehingga tawatarat riwayat, banyak, ya, riwayat, sehingga ini menghilangkan keraguan sama sekali tentang kebenaran berita ini, ya. Karena berita ini sangat benar hingga diriwayatkan oleh bukan cuma satu sahabat. Kalau satu sahabat yang meriwayatkan kita sudah benarkan, apalagi dua, apalagi tiga, apalagi 10, apalagi lebih daripada itu, ya. Yang meriwayatkan di antaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Abi Dzar, Malik bin Sa'sa'ah, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Ibn Abbas, Shaddad bin Aus, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Qard,
bin Qurt wa Abi Habbah wa Abi Laila, dan sahabat-sahabat yang lainnya, ya, mungkin 20 orang atau lebih, ya, meriwayatkan tentang Isra dan Mi'raj. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan pengertian daripada Al-Isra wal Mi'raj yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Tapi ada pertanyaan yang masih menggelantung di benak kita semua. Sebenarnya kapan sih terjadinya peristiwa tersebut? Kita simak videonya. Kapan terjadi Al-Isra wal Mi'raj? Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, ya, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya kejadian tersebut terjadi setahun sebelum Nabi berhijrah. Setahun sebelum Nabi berhijrah. Ada juga yang berpendapat bahwasanya terjadi 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Itu persis setelah Nabi diusir dari kota Taif, atau persis setelah wafatnya Abu Talib dan Khadijah, maka terjadilah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj sebagai penguatan bagi Nabi, hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bersedih. Adapun bulannya tidak ada dalilnya, apalagi tanggalnya sama sekali tidak ada dalilnya. Sedangkan tahunnya saja para ulama khilaf kapan terjadi, apalagi tanggal dan bulannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berisra dan bermi'raj, maka Rasulullah SAW dengan ruh dan jasadnya, bukan sebagaimana pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwasanya yang naik ke Sidratul Muntaha cuma ruh Nabi SAW. Itu pendapat yang tidak tepat, pendapat yang keliru. Yang benar adalah ruh dan jasad Nabi SAW. Ya, karena dalam Al-Quran Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang perjalankan hambanya, dan hambanya tersebut yaitu jasad dan rohnya. Jasad dan rohnya. Apalagi Allah buka dengan firman-Nya Subhana, Maha suci Allah. Dan ini biasanya diungkapkan pada perkara-perkara yang agung dan besar. Ya. Adapun kalau yang berangkat cuma rohnya saja, merupakan perkara yang biasa. Namanya ruh kemana-mana biasa. Dan orang-orang kafir tidak akan mendustakan Nabi SAW, tidak menganggap ini suatu peristiwa mukjizat. Tetapi kenyataannya waktu Nabi SAW mengabarkan beliau berisra dan bermi'raj dengan ruh dan jasad beliau, ya, maka akhirnya sebagian orang murtad, ditertawakan oleh orang kafir, dianggap ini perkara yang aneh. Oleh karena yang benar bahwasanya Nabi berisra dan bermi'raj adalah dengan ruh dan jasadnya. Ini merupakan konsekuensi dari perkataan Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi, ya, hambanya di malam hari, yaitu sebagai Nabi SAW, ruh dan jasadnya. Lagi pula sebagaimana nanti akan datang dalam hadis-hadis, Nabi SAW waktu Isra, Nabi SAW naik kendaraan Al-Buraq. Kendaraan apa? Al-Buraq. Kalau ruh tidak perlu pakai tunggangan. Tunggangan itu dinaiki oleh jasad, ya tidak? Kalau ternyata yang cuma berjalan cuma ruh, ya sudah, nggak usah pakai tunggangan, terbang aja, nggak usah pakai tunggangan. Ini semakin memperkuat bahwasanya pendapat yang benar bahwasanya Nabi berisra dan mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Taib. Baik. Ada perbedaan pendapat dari para ulama berkaitan dengan kapan sih sebenarnya terjadinya Al-Isra wal Mi'raj ini. Ada yang mengatakan setahun sebelum Nabi berhijrah, ada pula yang mengatakan 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Adapun kapan, ya, tanggalnya, bulannya, bahkan tahunnya itu tidak ada dalil yang pasti. Kata beliau Ustadz Firanda Andirja hafizahullah. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mempermasalahkan kapan terjadinya peristiwa tersebut, tapi yang pasti kita akan mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi ketika peristiwa itu berlangsung, itu yang sebenarnya inti dari apa yang bisa kita ambil, bukan untuk memperdebatkan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Mari kita simak lanjutan dari videonya. Kemarin telah kita pembahasan terakhir telah selesai dari kisah Al-Isra
wal Mi'raj, di mana Nabi SAW naik ke langit yang 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi SAW pun melihat surga dan akhirnya Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah Nabi diwajibkan salat 5 waktu. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Di antaranya bahwasanya langit memiliki pintu-pintu, ya. Tapi pintu-pintu tersebut tertutup, ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Ya, pernah dibuka di zaman Nabi SAW, akan terbuka nanti pada hari kiamat kelak. Kemudian juga disunahkannya minta izin jika hendak memasuki rumah. Ya, dalilnya Jibril alaihissalam ketika hendak masuk ke langit dia minta izin terlebih dahulu. Kemudian juga kalau seorang minta izin ditanya siapa, maka hendaknya dia menjawab. Jibril waktu ditanya siapa yang datang, Jibril mengatakan ana Jibril, saya Jibril. Jibril tidak bilang masa ente enggak tahu, saya ini pemimpin malaikat, enggak. Tapi dia bilang saya Jibril. Jika seorang mengetuk pintu ditanya siapa, jangan bilang ana, saya. Sebutkan nama, ya. Dan ini sunnah. Kemudian juga yang lewat memberi salam kepada yang duduk, ya. Yang lewat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia lebih afdal daripada anbiya yang lain, tetapi Nabi yang mengucapkan salam kepada setiap nabi yang beliau temui. Jadi kalau ada orang duduk, ada yang lewat, meskipun yang lewat lebih afdal, lebih berilmu, lebih tua, maka dia memberi salam kepada yang duduk, ya. Wal mar 'alal qa'id, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lewat mengucapkan salam kepada yang duduk. Juga dalil tentang bolehnya bersandar kepada Ka'bah, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan lalu. Ibrahim alaihissalam menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, dan itu ibarat Ka'bah bagi penghuni langit. Maka tidak mengapa seorang menempelkan badannya di Ka'bah. Kalau di Ka'bah saja boleh bersandar, apalagi cuma di masjid dia sandarkan badannya di bagian kiblat, nggak ada masalah, ya. Ini juga dalil bahwasanya surga dan neraka sudah ada, ya. Oleh karenanya Nabi SAW melihat surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Di sisi sidratul muntaha ada al-jannah, ada surga. Jadi surga sekarang sudah ada. Di antara dalil surga ada banyak. Di antaranya Allah menciptakan surga dan neraka, lalu Allah manggil Jibril untuk melihat surga dan neraka. Kemudian di antara dalil surga dan neraka ada, ini tadi kisah Isra Mi'raj. Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha, kata Allah, indaha jannatul ma'wa. Di sisi Sidratul Muntaha ada surga. Dan pendapat yang benar bahwasanya surga yang akan didatangi oleh kaum mukminin di kemudian hari, itulah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi surga sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja kata para ulama mengalami pengembangan, Allah tambah lagi mungkin perluasan, Allah tambah lagi berbagai macam kenikmatan yang ada di surga yang akan dimasuki oleh kaum mukminin. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, tadi beberapa faedah-faedah yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tentang kisah Isra dan Mi'raj. Pertama kali diwajibkan salat adalah salat 5 waktu, tetapi solatnya 2 rakaat, kecuali solat maghrib. Jadi pertama kali diwajibkan bagi Nabi solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 2 rakaat, kemudian solat asar 2 rakaat, solat maghrib 3 rakaat, solat isya 2 rakaat. Dan ketika diwajibkan solat 5 waktu, Jibril pun datang mengajarkan kepada Nabi kapan waktu-waktu solat. Baik, para sahabat Mujahid TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di video yang terakhir ini beliau Ustadz Firanda Andirja Hafidhullah taala menyampaikan beberapa faedah dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini. Di antaranya adalah langit memiliki pintu-pintu. Ya, kita tahu bahwa perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Sidratil Muntaha ini melewati langit-langit, dan
langit-langit ini ada pintu-pintunya. Dan yang kedua adalah sunnah meminta izin ketika kita masuk, ya. Jadi beliau Rasulullah SAW ketika hendak masuk ke langit satu, ke langit berikutnya, itu beliau memohon izin kepada malaikat penjaga pintu. Dan faedah berikutnya yang bisa kita ambil, jika kita ditanya ketika kita bertamu ke rumah ataupun ke tempat orang lain, maka hendaknya kita menjawab. Beliau Rasulullah SAW ketika ditanya, atau malaikat ya, ketika ditanya hendak masuk ke pintu langit yang berikutnya, itu beliau menjawab, aku Jibril. Jadi ketika kita masuk ke atau mohon izin masuk ke rumah orang, ditanya, jangan jawab saya, tapi jawab bahwa saya adalah si fulan misalkan. Yang keempat, faedah yang bisa kita ambil, dari surga dan neraka itu sudah ada. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini memberikan faedah kepada kita, pengetahuan bahwa surga dan neraka sudah ada. Beliau Rasulullah SAW melewatinya, ya, melihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang ada di surga dan neraka. Baik, para sahabat Mujahid TV, semoga kita bisa mengambil faedah dari ceramah beliau Ustadz Firanda tanpa memperdebatkan kapan terjadinya dan kita harus memperingatinya atau tidak. Yang penting kita mengambil faedah dari peristiwa yang luar biasa ini dan bisa mengamalkannya, terutama perintah sholat 5 waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.